warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Nurjanah, NPM 306205629 dari kelas 12 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Media Audiovisual dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika kelas 6 SDN Randu, dengan dosen pembimbing Ibu Isna Kasmilawati MPD. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, latar belakang masalah. Salah satu masalah dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah kurangnya minat peserta didik terhadap mata pelajaran tersebut. Peserta didik menganggap bahwa pelajaran matematika itu sangatlah sulit dan juga membosankan. Selain itu, peserta didik juga kurang memahami materi operasi hitung campuran, bilangan bulat positif dan juga negatif. Peserta didik juga sangatlah malas dalam mengingat ataupun menghafal rumus-rumus karena dipenuhi dengan pikiran sulit dan tidak menyenangkan. Hal tersebut merupakan salah satu kelemahan peserta didik dalam berpikir kritis untuk memecahkan suatu permasalahan. Peserta didik cenderung meniru dengan pola pikir orang lain. Apabila dibiarkan, maka akan mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah yang terus berkelanjutan, maka perlu diterapkan model pembelajaran yang tepat sehingga mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran matematika. Seorang guru harus menyusun dan mengembangkan berbagai media pembelajaran yang bervariasi sehingga peserta didik tertarik dan semangat dalam pembelajaran. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh media audiovisual terhadap pembelajaran matematika bagi siswa sekolah dasar. Dan yang kedua ada bagaimanakah hasil belajar siswa setelah penerapan atau menerapkan media audiovisual itu dalam pembelajaran. Nah, sesuai dengan rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran, serta untuk melihat hasil belajar matematika pada materi operasi hitung campuran bagi siswa melalui media audiovisual ini. Adapun batasan masalah, materi dalam penelitian ini dibatasi hanya dalam pelajaran matematika saja. Peneliti hanya menggunakan media audiovisual pada pembelajaran operasi hitung campuran bilangan bulat positif dan negatif. Observasi ini difokuskan pada pembelajaran melalui media audiovisual sebagai langkah peningkatan hasil belajar matematika di kelas 6 SDN Randu. Selanjutnya ada kajian teori. Belajar adalah sebagai sistem penting dalam kehidupan manusia. Belajar adalah perubahan perilaku seseorang yang dapat dilihat dari kegiatan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya, itu menurut Sudirman tahun 2016. Kemudian hasil belajar itu merupakan hasil dari perubahan tingkah laku setelah melakukan kegiatan belajar. Itu menurut Ripai pada tahun 2015. Kemudian menurut Ahmad Susanto pada 2016, hasil belajar merupakan perubahan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dari dalam diri siswa. Selain itu, hasil belajar yang terjadi sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran, hasil belajar sama dengan hasil dari beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan serangkaian alat yang digunakan oleh pengajar sebagai si pengirim pesan untuk menyalurkan pesan kepada peserta didik di dalam proses pembelajaran. Nah, media audiovisual dapat dimaknai sebagai alat yang bisa menampilkan gambar dan memunculkan suara. Beberapa contoh yang termasuk media ini adalah film bersuara, televisi, dan video. Itu menurut Prasetya pada tahun 2016. Media audiovisual bisa diartikan juga sebagai jenis suatu media yang memuat unsur gambar dan juga memuat unsur suara yang bisa didengar, misalnya slide suara film, rekaman video, dan lainnya, itu menurut Sundayana pada tahun 2015. Selanjutnya, matematika itu biasanya diajarkan di sekolah dasar dan menengah dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan audiovisual.
Beberapa kelebihan atau kegunaan media audiovisual dalam pembelajaran yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Kemudian mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Kemudian kelemahan media audiovisual ini terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah. Selanjutnya alur penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Yang pertama pendekatan. Nah, pendekatan dalam proposal ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan atau perilaku yang dapat diamati melalui wawancara, observasi, maka peneliti perlu menganalisa dengan cara metode pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu pengumpulan data, informasi atau keterangan langsung atau hal-hal yang lain. Kemudian jenis penelitiannya, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang dimana penelitian ini data deskriptif berisi kata-kata yang dipaparkan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 6 SDN Randu. Lama waktu penelitian yaitu 3 bulan dari bulan Oktober. Penelitian ini dilakukan di SDN Randu, Jalan Gunung Batu, Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uyah, Kabupaten Tabalong. Kemudian sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer adalah data yang bersifat langsung dikumpulkan oleh peneliti dari narasumber pertama. Data primer ini juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh langsung, seperti hasil wawancara dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Kemudian yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari pengumpulan data berupa bahan tertulis, buku, artikel, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan terbitan ilmiah yang membahas masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian ada prosedur pengumpulan data. Dalam prosedur pengumpulan data ini ada observasi, wawancara, dan juga angket. Observasi di sini ada teknik observasi, yakni data pembelajaran guru yang diambil melalui observasi kegiatan mengajar di kelas pada materi operasi hitung campuran bilangan bulan. Data aktivitas siswa diambil melalui observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran dan aktivitas siswa dalam kelompok. Kemudian ada wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan guru kelas 6 SDN Randu. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait tentang hal-hal yang akan ditanyakan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan. Kemudian ada angket. Angket di sini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden. Angket dalam penelitian ini diberikan kepada siswa dan guru untuk menilai peningkatan siswa dalam belajar. Kemudian teknik analisis data. Ada data kuantitatif dan data kualitatif. Kemudian selanjutnya rencana pengujian keabsahan data. Untuk menghindari kesalahan data yang akan dianalisis, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara. Yang pertama, pengumpulan data secara terus-menerus pada subjek penelitian yang sama. Kemudian yang kedua, triangulasi pada sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, pengecekan oleh subjek penelitian. Selanjutnya, jadwal penelitian. Untuk kegiatan persiapan itu dilaksanakan pada minggu
ke-1 dan ke-2. Untuk pengumpulan data itu di minggu ke-3 dan ke-4, analisis data di minggu ke-5, 6, dan 7. Kemudian penyusunan hasil itu di minggu 6, 7, 8, 9, 10. Dan laporan itu di minggu ke-10, 11, dan 12. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.